Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yuma Akada Kasanahir Lambang di KK Jaladupa, kabar kampus Jogja lantai 2 menyapa. Oke, pada kali ini kita ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Mas Afik Fikri, ya, dari Lembaga Leadership Academy. Halo Mas Afik. Halo. Ya, ini manggilnya Mas apa ya? Mas aja. Mas aja. Bukan saya. Sayur apa? Ya, oke. Mas Afik Fikri ini leadership di Lembaga Leadership Academy ini sebagai apa ini, Mas? Leadership Academy ini saya diamanahkan oleh CEO-nya. CEO-nya itu kan Bapak Dr. Imam Mahali ya. Saya diamanahkan untuk sebagai direkturnya ya, mengelola kesehariannya, kegiatannya, setiap harinya, jadi di lapangan lah. Nah, kalau jadi posisinya ya sebagai paling atas, tapi kalau secara struktural masih ada lagi, yaitu CEO itu. Ya, CEO-nya gitu. Berarti istilahnya tangan kanannya CEO. Ya, betul. Iya. Gitu. Oke, kalau begitu dari Lembaga Leadership Academy ini itu gimana itu cara bekerjanya? Ya, jadi lembaga ini adalah lembaga yang fokus pada pengembangan diri, pengembangan skill gitu kan, skill development. Jadi program kita pelatihan. Ya, betul. Pelatihan. Fokus kita ada 4, Mbak. Satu, yang pertama itu tentang kepemimpinan. Yang kedua itu AMT, Achievement Motivation Training. Ya, biasanya kalau untuk yang memotivasi siswa, gitu. Betul. Kemudian yang ketiga itu kita pengembangan SDM. Jadi untuk guru, untuk pegawai gitu. Ini fokusnya ke sana. Yang terakhir, yang fun, kita ada outbound. Ada outbound. Iya, kerjasama sudah beberapa. Kita kerjasama sudah dengan Warna Jonggol, Kaliurang, dengan Lor Sambi, Ledok Sambi juga sudah kerjasama dengan kita. Itu pelatihannya, jadi ada orang yang mau ikut misalkan ke lembaga itu, terus ada jadwalnya nggak atau terserah? Oke, selama ini kita masih modelnya komunal. Jadi modelnya adalah instansi yang mengundang. Jadi kita diundang instansi atau kita menawarkan pada instansi untuk melakukan kegiatan. Jadi belum yang personal itu? Ya, kita belum buka acara pendaftaran untuk personal untuk ikut, belum. Jadi kita masih komunal. Jadi misalkan kalau Stayom ingin mengundang lembaga Leadership Academy ini, terus ke sini, itu berapa hari biasanya? Tergantung. Jadi kita biasanya ada paket setengah hari, ada paket 1 hari, ada yang paket 2 hari. Nah, apalagi kalau dari teman-teman yang dari luar Jogja datang ke Jogja, kita fasilitasi termasuk hotel, penginapan, akomodasi. Kita tawarkan juga, butuh untuk wisata tidak. Nah, kalau memang mau wisata juga, kita bisa memfasilitasi. Gitu. Jadi lengkap lah paketnya. Itu gitu. Kalau yang mau datang ke Jogja. Iya, kalau misalkan dari lembaganya yang misalkan ke sini, itu namanya in-house training. Nah, in-house training itu mendatangkan kita. Nah, biasanya kan kita tim ya, Mbak ya. Jadi tergantung dari instansi yang mengundang, butuh berapa orang untuk datang ke acara. Dan ya kita tetap melihat budgeting juga dari yang mengundang budgetnya berapa. Jadi kita kirim berapa orang. Biasanya berapa itu? Rank harga. Itu dihitungnya dari misalkan di lembaganya tuh mintanya setengah hari atau itu. Yes. Tergantung itu budgetnya apa? Ya, dari sesi, tergantung sesi. Satu sesi biasanya 1,5 hari, 2 sesi 1 hari full. Biasanya berapa itu? Kalau rata-rata ya, kalau kita hitung masih antara sekitar 300 sampai 1 juta. Kalau yang untuk setengah hari 300.000 minimal itu. Itu satu sesi. Satu sesi itu 4 bidang tadi diajarkan semua. Enggak. Jadi tergantung instansinya mau minta apa, gitu. Fokusnya kemana, gitu. Kita sesuaikan. Asal satu sesi itu 300 sampai 1 juta itu tadi. Iya, betul. Kalau menurut Pak Afik sendiri, kalau efektifnya itu berapa sesi? Kalau paling efektif namanya pelatihan training ya, Mbak, tetap 2 hari lah. 2 hari. Jadi ada menginapnya. Kalau 2 hari itu berarti berapa sesi itu? Bisa 3, bisa 4, tergantung mau pakai outbound sekalian atau tidak. Outboundnya berarti di akhir? Di hari terakhir. Jadi senang-senangnya lah ya, klimaknya gitulah bahasanya ya, kayak gitu. Biasanya outboundnya itu di indoor apa di outdoor? Cuman kita sesuaikan dengan tempat menginap. Kalau memang di sana ada tempat wisata ya kita ke wisata. Tapi kalau di tempat menginapnya hotel kan nggak mungkin ada wisatanya ya. Kita cari yang lapang agak luas untuk kita
acara outbound di situ. Gitu. Biasanya outboundnya lomba-lomba gitu atau? Ya selayaknya outbound lah seperti biasa, yang penting seru gitu aja. Iya. Lalu lembaga leadership ini berdirinya dari tahun berapa? 2018. 2018 berarti sudah berapa? 5 tahun. 5 tahun ya. Ya. Kalau jenengan sendiri, Pak Ya. Mas Afik sendiri udah berapa tahun di sana? Leadership Academy didirikan Bapak Dr. Imam Mahali ini bareng saya juga, Mbak. Jadi saya termasuk juga orang yang merintis juga. Merintis, Ya, ada 3 orang sebenarnya. Bapak Dr. Imam Mahali saat itu selaku Kaprodi Manajemen Pendidikan Islam bersama saya dan Mas Khalif Suhada namanya. Mahasiswanya? Ya, saat itu saya masih mahasiswa. Setelah alumni lulus langsung diajak untuk bergabung di situ untuk membuat suatu lembaga ini. Gitu. Berarti ada teman satu mahasiswa yang sama di sini di lembaga leadership? Ada. Ya, sampai ada sekarang berapa? masih. Banyak. Kalau kita tim itu rata-rata malah ada beberapa yang alumni, ada yang mahasiswa masih ada. Jadi memang regenerasinya kita mengambil dari mahasiswa. Yang gitu. satu jurusan juga itu atau satu jurusan satu universitas apa enggak? Awalnya kita memang dari MPI, Mbak, Manajemen Pendidikan Islam. Tapi lambat laun kita semakin melebar. Untuk tim kita tidak membatasi hanya di MPI saja. Mau prodi fisika, mau prodi kimia, bisa kok gabung. Asal dia punya keinginan, terus skillnya juga mendukung gitu ya. Ya, betul. Kerjanya biasanya apa aja sesuai kalau Mas Afik sendiri direktur? Jadi kita ada dua bagian ya. Satunya itu adalah tim trainer yang fokusnya memang membackup pelatihan untuk mengisi gitu kan. Nah, satunya adalah media. Jadi kita fokus punya tim media sendiri yang mengelola Instagram, TikTok, YouTube dan pokoknya setiap kali ada event ya selalu harus diajak. Cuman memang hari ini tidak saya ajak karena sedang ada kesibukan masing-masing. Jadi saya harus single factor dulu gitu. Bapak.